Cerita berawal dari sebuah hutan gersang ketika seseorang memanah seekor kucing liar yang hendak menyantap sebujur bangkai manusia yang sudah tewas. Dia adalah Eli, salah satu dari sedikit orang yang berhasil selamat pasca peperangan maha dahsyat yang konon telah membinasakan hampir semua makhluk hidup. Semenjak kejadian tersebut, Eli kemudian mengembara, mengayuhkan kaki, menyusuri gurun pasir. Selama berpuluh tahun dia bermusyafir, tak jarang dia menemukan kota mati yang menyiratkan kehidupan di masa lalu. Tiba di sebuah bangunan bekas restoran, Eli kemudian berharap menemukan barang berharga di sana. Tetapi kondisi yang ada sungguh sangat menyedihkan, di mana debu dan karat telah menyelimuti hampir semua properti di dalamnya. Sehingga jangankan makanan, bahkan untuk air saja pun sudah sangat susah untuk didapatkan. Alih-alih akan menemukan barang bagus, Eli tak sengaja menemukan pemilik restoran mati tergantung dengan kondisi jasad yang sudah mengering. Kemudian saat malam tiba, Eli masih di sana untuk sedikit menghalau sengatan panas seharian sembari menikmati daging hewan yang ditangkapnya tadi siang. Ternyata situasi sulit yang terjadi pada masa itu telah memaksa orang-orang untuk memakan apa saja agar dapat bertahan hidup. Maka tak heran jika di antara mereka memilih untuk menjadi kanibal. Namun tidak untuk Eli yang bahkan dia rela untuk membagi makanan dengan seekor tikus sekaligus. Karena ajaran dari buku yang dibacanya selama ini benar-benar telah membuat keyakinan Eli semakin kokoh dalam menghadapi situasi sesulit apapun. Singkat cerita, sang surya kembali menyinari bumi yang memanggil jiwa Eli untuk kembali melanjutkan petualangan mengikuti jejak matahari menuju arah barat. Hingga di suatu tempat, Eli menemukan seorang wanita yang terdampar karena roda trolinya rusak dan kemudian meminta Eli untuk menolongnya. Namun tiba-tiba insting Eli berkata lain saat mencium aroma-aroma aneh pertanda keberadaan para perompak di sana. Dan benar saja beberapa sosok dekil muncul dari balik reruntuhan dan mulai mengancam keselamatan Eli. Mereka adalah kelompok perompak sadis yang gagal tenar. Sementara perempuan tadi adalah umpan yang sengaja mereka pasang untuk mengelabui setiap mangsanya dengan tujuan untuk mendapatkan barang berharga termasuk Eli yang diminta untuk menyerahkan ransel di punggungnya. Dan Eli pun menolak untuk memberikan kepada mereka sehingga memicu terjadinya pertempuran di sana. Eli berhasil membabat habis mereka semua dan apa yang dia lakukan saat itu sangat membuatnya berdosa sehingga dia bersujud memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan semua kekuatan yang dimiliki Eli untuk mengalahkan para perompak, tidak heran jika si wanita ingin ikut bersamanya karena berada di samping Eli dapat membuatnya aman dari para penjahat. Tetapi Eli menolaknya dan memilih untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Kemudian Eli melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga dia melihat sekelompok perompak sedang merampas barang milik pasangan suami istri. Dan kali ini Eli memilih untuk tidak ikut campur dengan yang bukan urusannya. Tibalah Eli di sebuah kota dengan tingkat keamanan yang sangat minim dan tidak ada perlindungan dari siapapun kecuali diri sendiri. Bahkan Eli yang bermaksud untuk mengisi aki di sebuah toko elektronik, tiba-tiba sang pemilik toko langsung menyodorkan pistolnya. Lalu si pemilik toko meminta Eli untuk memperlihatkan tangannya agar memastikan jika Eli bukanlah bagian dari mereka. Dan setelah itu, Eli harus menunggu beberapa jam sampai akinya terisi penuh. Tidak lama kemudian datang segerombolan perompak yang memarkirkan motornya tepat di seberang toko. Scene beralih ke sebuah rumah, diperkenalkan dengan sosok seorang pria parubaya yang cukup berpengaruh di kota itu bernama Carnage, yang sedang mencari sebuah buku dan rupanya para perompak itu merupakan anak buah Carnage
yang ditugaskan untuk mencari bukunya. Namun dari semua buku, tidak ada satupun buku yang dia maksud. Lalu salah satu perompak mengeluarkan sebuah botol sampo yang kemungkinan hanya tinggal satu-satunya di dunia untuk dapat menyenangkan hati Carnage agar mereka tetap bisa minum di bar milik Carnage. Ellie memasuki sebuah tempat untuk mendapatkan sebotol air minum setelah membayar dengan beberapa barang miliknya. Lalu bartender memanggil seorang wanita bernama Salora untuk mengambilkan air di suatu tempat rahasia. Salora merupakan anak dari seorang wanita bernama Diana yang saat ini menjadi budak Carnage. Seorang perompak mengganggu Ellie sebab merasa kesal kucing kesayangannya diganggu. Lalu Ellie langsung membenturkan kepalanya ke meja. Lalu kemudian ketika Ellie beranjak pergi, para perompak lainnya sudah menunggu Ellie di depan pintu, dan inilah yang terjadi. Lalu kemudian Ellie dibawa menghadap Carnage untuk kemudian dibujuknya agar mau bekerja sama dalam visi membawa kembali peradaban manusia baru di bawah kekuasaan Carnage. Dengan menjadi pengikutnya, Ellie akan mendapatkan semua kemewahan mulai dari hidup layak, air bersih, dan lain sebagainya. Tetapi Ellie sama sekali tidak tertarik dan hanya menerima tawaran menginap semalaman sebagai tamu. Momen itulah yang kemudian dimanfaatkan Carnage untuk mencari tahu mengenai Ellie dengan mengirimkan Salora untuk menemani Ellie malam itu. Hal itu mendapat penolakan keras dari Diana yang sama sekali tidak dihiraukan Carnage. Salora mulai menjajahkan tubuhnya kepada Ellie dan tidak sedikit pun membuat Ellie tertarik untuk melakukannya dan menyuruh Salora untuk keluar dari sana. Tetapi Salora memohon kepada Ellie untuk membiarkannya di sana karena jika dia keluar cepat, Carnage akan menyakiti ibunya. Pernyataan dari Salora akhirnya membuat Ellie kasihan dan membiarkan Salora bersamanya malam itu. Lalu terjadi percakapan panjang antara Salora dan Ellie yang pada intinya Salora mengakui keistimewaan Ellie dan bertekad untuk menyembunyikan apa yang dia temukan saat itu. Keesokan paginya Salora ditanyai oleh Carnage tentang apa yang dia temukan semalam dan Salora pun menutupi semua darinya. Namun ketika mempraktekkan semua ajaran Ellie bersama ibunya, spontan Carnage terperangah kemudian mendesak Salora untuk mengakui semuanya. Melihat ibunya disakiti, terpaksa Salora mengatakan hal yang sebenarnya mengenai sebuah buku yang dimiliki Ellie. Lalu Carnage menyuruh para anak buahnya untuk membawa Ellie ke hadapannya yang ternyata Ellie sudah tidak berada di kamarnya. Usut punya usut, Ellie sudah berada di toko elektronik yang dia datangi kemarin, kemudian pergi setelah mengambil akinya. Di sana dia dicegat oleh Carnage untuk menyerahkan buku miliknya karena dia meyakini jika buku itu memiliki kekuatan yang dapat membawa peradaban manusia baru di bawah kekuasaannya. Namun Ellie dengan keras menolaknya karena sampai saat itu dia belum menemukan orang yang pantas untuk memiliki buku tersebut. Merasa diremehkan, Carnage menyuruh anak buahnya untuk menembak Ellie dari belakang, tetapi peluru yang mereka tembakkan sama sekali tidak melukai Ellie, dan Ellie membalas tembakan tersebut hingga satu persatu anak buah Carnage pun tumbang. Ketika Ellie melanjutkan perjalanan, Salora mengikutinya dari belakang untuk mendapatkan perlindungan dari Ellie atas perintah ibunya yang berpikir jika Salora akan aman jika berada di samping Ellie. Lalu Salora menunjukkan sebuah sumber mata air di mana selama ini Carnage merahasiakannya dan menjadikannya sebagai bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Setelah mengambil air di sana, Ellie memutuskan untuk meninggalkan Salora seorang diri di sana. Di sisi lain telah terjadi kesepakatan antara Carnage dan Jason untuk menyatukan kekuatan untuk mendapatkan tujuan masing-masing, di mana Carnage mengincar buku dari Ellie sedangkan Jason menginginkan Salora.
Salora melanjutkan perjalanan seorang diri dan melewati sebuah jalan sama persis dengan yang dilalui Ellie pertama tadi. Di sana dia melihat seorang wanita seperti yang kita sama-sama tahu jika si wanita itu adalah umpan yang sengaja dipasang oleh para perompak. Dan benar saja segerombolan perompak muncul dan membawa Salora ke dalam sebuah bangunan, lalu kemudian memaksa Salora untuk melayani nafsunya. Beruntungnya Ellie datang di saat yang tepat, lalu melepaskan anak panah untuk menghabisi mereka. Kejadian itu akhirnya membuat Ellie membiarkan Salora untuk ikut bersamanya. Tidak lama setelah kepergian Ellie dan Salora, kelompok Carnage datang ke tempat tersebut dan dia masih memiliki keyakinan jika Ellie hanyalah manusia biasa yang bisa terluka. Tidak jauh dari sana mereka menemukan selendang milik Salora yang menjadi tanda kalau dia berada di pihaknya. Lantas hal itu membuat Jason merasa marah, namun hari yang sudah gelap memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Singkat cerita, malam pun tiba. Ellie mulai mengisahkan perjalanannya dan mengutip salah satu ayat dari kitabnya, dan saat itu Salora meyakini jika Ellie adalah satu-satunya orang yang dipercaya Tuhan untuk menjaga firman-Nya. Setelah hanya buku itu yang tersisa setelah semuanya dimusnahkan dari muka bumi, dan selama ini Ellie selalu dituntun bahkan dilindungi Tuhan untuk berjalan ke arah barat untuk menemukan tempat di mana buku itu pantas berada. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dan melihat sebuah rumah yang masih utuh berdiri, dan di saat memasuki rumah tersebut, rupanya pemilik rumah sudah memasang jebakan, dan ketika si pemilik rumah memastikan jika mereka bukanlah bagian dari perompak, lalu kemudian mengajak mereka masuk untuk minum. Kemudian si kakek menunjukkan kuburan massal di belakang rumahnya, dan saat itu juga timbul kecurigaan Ellie mengenai si kakek dan nenek yang merupakan manusia kanibal. Maka dari itu Ellie mengajak Salora untuk pergi dari sana, dan ternyata kelompok Carnage sudah berada di sana. Lalu Ellie melemparkan sesuatu yang sudah dibungkus mirip dengan buku yang dia punya, namun rupa-rupanya itu adalah jebakan bom. Pada akhirnya tidak cukup untuk menewaskan semua anak buah Carnage, hingga lagi-lagi Ellie harus mengangkat senjata. Tidak sampai di situ, Carnage menjadikan Salora sebagai ancaman untuk Ellie agar dia mau menyerahkan buku tersebut. Tidak ingin Salora disakiti, Ellie akhirnya memberitahu di mana buku itu dia sembunyikan. Setelah buku tersebut berada di tangannya, tidak serta-merta membuat mereka membiarkan Ellie dan Salora pergi dengan selamat. Dia melepaskan sebuah tembakan kepada Ellie untuk membuktikan jika Ellie hanyalah manusia biasa. Dan saat itu pula Ellie langsung terkapar tidak sadarkan diri. Kemudian Jason memaksa Salora untuk ikut bersamanya. Namun di balik itu semua, Jason tidak mengetahui jika kini Salora sudah berpaling mengikuti semua ajaran Ellie, sehingga dia nekat melakukan apapun demi melepaskan diri dari mereka. Bahkan Salora melemparkan sebuah bom ke unit mobil lainnya hingga hancur berkeping-keping. Sedangkan Carnage yang terkendala BBM hanya bisa menyaksikan Salora pergi begitu saja, dan dia harus pulang sambil menelan kekecewaan. Sedangkan Salora sedang memacu mobilnya, berharap masih ada kesempatan untuk menolong Ellie. Lalu setelah sampai di rumah tadi, kemudian dia mencari-cari keberadaan Ellie yang rupanya sudah tidak ada di tempat. Dan untungnya di tengah jalan Salora dapat menemukan Ellie. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat. Salora merasa menyesal karena dirinya lah penyebab Ellie menjadi terluka dan harus kehilangan kitabnya. Lalu Ellie menjelaskan mengenai kitab yang setiap hari dia baca dan terus menjaganya agar tetap aman, tetapi dia lupa satu hal, untuk mengamalkan semua ajaran dari kitab itu, sehingga mulai hari itu dia bertekad untuk melakukannya. Carnage merasa puas telah mendapatkan apa yang diincarnya selama ini. Tetapi hal mengejutkan terjadi dikala dia melihat semua tulisan di kitab itu
yang sama sekali tidak bisa dibaca olehnya. Melainkan tulisan itu dibuat khusus dan hanya bisa dibaca oleh orang buta. Dengan itu maka dipanggillah Diana untuk membacakan semua tulisan dari buku itu untuknya. Setelah sekian lama, Diana sudah tidak dapat mengingat lagi cara membaca huruf-huruf itu. Lalu ketika Carnegie mencoba mengejar Diana, rupanya telah terjadi kekacauan hingga semua fasilitas bar milik Carnegie pun ikut hancur. Di sisi lain, Ellie dan Salora tiba di pelabuhan terakhir mereka dan harus melewati sungai dengan perahu kecil agar dapat sampai ke tempat tujuan Ellie dari awal. Singkat cerita, mereka berhasil menemui seseorang yang dapat membantu Ellie. Kemudian Ellie memintanya untuk menulis satu persatu kalimat yang diucapkannya, hingga di akhir hayatnya Ellie sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan.